Iya, iya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan sosialisasi bahwa kita ketahui bersama rapot itu sesuatu yang sangat penting bagi kegiatan pembelajaran di sekolah. Kita ketahui rapot itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Ya Bapak Ibu ya, bentuk pertanggungjawaban dari sekolah terhadap masyarakat. Rapot itu nantinya juga akan menjadi acuan bagi sekolah, bagi orang tua murid, bagi guru, bagi wali kelas, untuk menyikapi perkembangan anak didiknya. Misalkan orang tua murid, kalau ada rapot, tentunya mereka bisa melihat rapotnya, kemudian dengan melihat rapot itu mungkin mereka bisa membantu ada materi pelajaran mana yang mungkin lemah, bisa konsultasi dengan guru yang bersangkutan atau mungkin mengadakan tambahan bimbingan di luar. Tujuannya supaya anaknya tidak ketinggalan. Bagi guru misalnya bisa feedback dengan hasil nilai yang telah diperoleh oleh anak didik, sehingga guru bisa mengetahui mana anak yang kuat, mana anak yang lemah, sehingga bisa memetakan dalam melaksanakan pembelajaran, bisa mungkin pengelompokannya perlu dirubah, atau mungkin cara melaksanakan pembelajarannya menggunakan metode-metode yang harus dirubah. Mungkin juga bagi wali kelas tentunya juga bisa membantu para siswanya, siapa siswa-siswa yang mungkin kondisi lemah, sehingga bisa memaksimalkan untuk melakukan motivasi atau dorongan-dorongan ke peserta didik tersebut, atau mungkin bekerja sama dengan guru mata pelajaran atau guru BP, BK, sehingga anak didiknya di kelas tersebut bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan, sehingga kegiatan pembelajaran dan hasilnya itu bisa mencapai seperti yang kita harapkan. Disitulah pentingnya rapot, Bapak Ibu. Kemudian, kalau kita melihat kurikulum Merdeka yang sekarang sedang berjalan, itu pun juga tentunya masih banyak sekolah yang belum melaksanakan, maka kita melihat Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mencoba untuk mempelajari kurikulum Merdeka, tentunya akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka mempelajari kurikulum Merdeka tersebut. Mungkin energinya banyak terkuras untuk memahami dari kurikulum Merdeka tersebut, atau mungkin waktu-waktu juga banyak tersita dalam rangka mungkin membuat perencanaan-perencanaan yang baru yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka tersebut. Maka dari itu, kalau kita melihat ada mungkin aplikasi rapot yang kira-kira bisa membantu, bisa mendukung terhadap kegiatan pembelajaran, barangkali kalau memang itu pas, saya kira bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Sebelumnya saya melihat SD swasta di Kecamatan Jagakarsa ini, saya akui, saya bangga, saya apresiasi bahwa SD di Kecamatan Jagakarsa ini cukup kompak, solid, ya. Kemudian
juga penuh dengan semangat untuk sesuatu yang baru, kemudian banyak inisiasi untuk melaksanakan terobosan-terobosan terhadap informasi-informasi yang baru tersebut. Mungkin ini juga merupakan salah satu dari terobosan tersebut, sehingga mungkin ini nanti kalau misalnya bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu, ini mungkin bisa akan membuat efisiensi yang akhirnya nanti akan memaksimalkan hasil kegiatan pembelajaran yang berada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Namun demikian, dengan adanya format mungkin rapot yang ditawarkan dalam pelatihan ini, tentunya perlu disikapi bersama. Barangkali saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu pembina nanti seandainya digunakan di sekolah-sekolah lingkungan Kecamatan Jagakarsa, khususnya sekolah swasta, perlu ditelaah lebih lanjut kira-kira kesesuaiannya sejauh mana, dan kemudian barangkali ada hal yang mungkin harus disesuaikan, diperbaiki, atau bagaimana, itu nanti saya mohon bantuan dari Bapak Ibu pembina. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya saya mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh FKKS. Mudah-mudahan semua yang dilakukan ini bermanfaat untuk kemajuan SD swasta khususnya di Kecamatan Jagakarsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon izin karena ada kegiatan lanjutan. Monggo lanjut. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasatla pada hari ini sudah membersamai kita. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan coba belajar, kita mengetahui aplikasi mengenai grid rapot, aplikasi untuk rapot kurikulum Merdeka Belajar. Pasti Bapak Ibu setiap sekolah sudah memiliki pilihan masing-masing ya. Ada 3 pilihan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Ada yang Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Karena itu kita sama-sama nanti dengarkan paparan dari CV Arsa. Asa ya Bapak ya, Pak Adi ya. Nanti yang akan paparan siapa Pak? Pak Adi atau saya? Bapak? Oh siap, baik. Baik, kalau begitu Bapak Ibu mari sama-sama kita simak paparan dari CV Arsa yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Irawan. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT yang atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu walaupun dalam dunia virtual kembali. Inginnya sih bertemu Bapak Ibu secara langsung ya, tapi mungkin lebih efektif untuk siang ini di via Zoom dulu. Salam terhenti-hentinya kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, para pengikutnya, insya Allah termasuk ke dalam umatnya hingga akhir nanti. Sebelumnya yang saya hormati Kasatlank Jagakarsa, Bapak Sriyadi, beserta staf dan jajarannya. Juga yang saya hormati Korwas Jagakarsa, Bapak Rusto, beserta staf dan jajarannya, serta para pengawas yang lainnya. Juga yang saya hormati Ketua FKKS Jagakarsa, Pak Mus, beserta staf dan jajarannya. Juga yang saya hormati Pak Alfi selaku CEO PTA
pemirsa yang alhamdulillah siang ini membersamai kita, juga yang saya hormati para bapak, ibu guru, kepala sekolah ya dari swasta di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adi Irawan. Saya merupakan advisor di PT ASA yang juga merupakan yang memiliki ide untuk membuat aplikasi Great Report ini. Sebelumnya saya beraktivitas sebagai kepala sekolah di SDT Said Naum Tanah Abang periode lalu sebelum bergabung ke PT ASA. Juga tahun 2019 saya juga sebagai instruktur Erapot Kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat PSD, yang juga diutus oleh LPMP DKI Jakarta. Juga saya juga sebagai instruktur kurikulum 2013 sejak tahun 2014 sampai masa berakhirnya kurikulum 2013. Bapak Ibu, sebelumnya mungkin kemarin saya sudah bertemu ya dengan Pak Mus dan timnya ya pengurus pusat dari FKKS Jagakarsa. Juga saya berkesempatan juga bersilaturahim dengan Pak Sriyadi yang alhamdulillah ternyata mendapatkan sebuah sambutan yang sangat hangat, bahwa kita memiliki sebuah semangat bersama bagaimana melakukan sebuah perubahan yang lebih baik gitu kan untuk sekolah-sekolah atau pendidikan di wilayah Jagakarsa. Bahkan dari Pak Sriyadi dan selaku Kasselak juga menuangkan tuh ide-ide yang Masya Allah gitu kan, sungguh untuk dunia pendidikan di masa depan tuh sangat bagus sekali khusus untuk wilayah Jagakarsa. Pada hari ini saya juga pada hari itu juga Pak Sri dan juga Pak Mus ya kita janjian nih untuk acara hari ini untuk bisa mempresentasikan kembali mengenai aplikasi Great Report. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya gitu kan bahwa ketika kurikulum Merdeka ini diluncurkan di tahun lalu ya untuk wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan mulai lebih dulu dengan sekolah penggerak. Ya mungkin ada beberapa sekolah penggerak di wilayah Jagakarsa ya yang juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga sudah ada saya lihat di datanya itu ada 14 sekolah yang merupakan masuk ke kategori sekolah penggerak, sekolah berbagi, dan yang kedua ya sekolah berubah gitu kan, mandiri berubah, maaf ya, mandiri berubah. Jadi sekolah-sekolah inilah yang yang mungkin mulai tahun ini atau tahun kemarin sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Dan ketika saya berkunjung ke sekolah-sekolah di wilayah DKI, mereka selalu menanyakan kepada saya gitu kan, Pak Adi, ini rapotnya bagaimana ya kurikulum Merdeka ya? Gitu. Apalagi ketika menjelang masa PTS kemarin atau nanti mendekati masa-masa akhir semester gitu kan, penilaian akhir semester. Banyak menanyakan kepada saya bagaimana ini rapotnya, karena pemerintah hanya memberikan panduan penilaian. Bahkan ketika saya nanya berapa sekolah penggerak, kita hanya diberikan panduan penilaian aja Pak Adi. Padahal di kurikulum Merdeka ini ada 2 rapot yang harus dibagikan. Pertama, rapot yang menunjukkan nilai siswa ya, yang mata pelajaran yang diajar oleh siswa. Terus yang kedua ada rapot P5, proyek pelajaran Pancasila, yang rapot ini pun juga hanya disiapkan panduannya oleh pemerintah gitu kan. Dan karena saya sudah membaca tuh buku panduannya dari awal, dari buku panduan yang utama, panduan penilaian, sampai yang buku penilaian yang P5 gitu kan, surat edarannya, elemen dimensinya. Ternyata pemerintah atau Kemendikbud pun hanya menyiapkan panduannya saja, tapi belum masuk ke ranah bagaimana aplikasinya. Tidak seperti 2013 Kemendikbud menyiapkan aplikasi Erapot 2013. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak Adi, apa yang membedakannya dengan Erapot yang punya pemerintah yang lalu? Jadi gini Bapak Ibu, ketika saya menjadi instruktur 2019, digunakanlah Erapot, dan kebetulan JS1 saat itu sebagai wilayah yang sebagai wilayah sasaran untuk Erapot 2013. Rapot digunakan selama 2 tahun 2020 ketika masa pandemi. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di sekolah, nilai-nilai rapotnya agar bisa masuk ke Dapodik. Saat itu semangatnya, biar satu data di Dapodik. Dan data itu saat itu diambil dari Dapodik, disinkronisasi dari Dapodik. Tapi pada kenyataan 2020 ternyata diputus oleh pemerintah, sehingga data yang
backup yang dari e-rapat 2013 tidak bisa lagi untuk bisa masuk ke dalam Dapodik. Jadi nilai-nilai yang sudah diinput di e-rapat 2013 tidak masuk ke dalam Dapodiknya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Pertama, ternyata kontraknya itu sudah diputus oleh Kemendikbud di tahun 2020. Yang kedua, ternyata ketika saya tanya oleh pembuat e-rapat 2013, e-rapat 2013 itu tidak bisa mengimbangi percepatan pembaharuan dari Dapodik. Karena e-rapatnya baru versi 1, Dapodiknya setiap semester selalu update gitu kan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika kita masih menggunakan 2013 saat sekarang ini, ketika menarik data dari Dapodik, yang terjadi adalah error dan data yang sudah kita kumpulkan menjadi rapot tidak bisa dikirim ke Dapodik. Oleh sebab itu, 2020 pemerintah DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan aplikasi Sidanira. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tadi mengumpulkan nilai kelas 4, 5, 6 yang harusnya dikumpulkan Dapodik, akhirnya dikumpulkan di dinas, yaitu melalui Sidanira. Untuk apa? Untuk penerimaan siswa baru yang dari SD masuk ke SMP atau dari SMP mau ke SMA. Jadi seperti itu sejarahnya. Jadi akhirnya saya bertemu dengan Pak Alfi di PT ASA ini untuk mengembangkan aplikasi Grade Rapot untuk kurikulum Merdeka yang alhamdulillah selain ada rapot yang sesuai dengan panduan penilaiannya, juga rapot ini sudah memiliki rapot P5 Bapak Ibu. Jadi kalau tanya nih sekolah penggerak, saya yakin di sekolah penggerak belum ada yang menghasilkan rapot P5 gitu kan. Tapi dan di kita sudah melalui sebuah sistem via web gitu ya. Melalui web, tidak seperti rapot 2013 yang menggunakan LAN server, kita menggunakan web nih. Kenapa kita menggunakan web? Pertama, aksesnya biar cepat, tidak seperti rapat 2013 yang harus ngumpul, harus ngadain server. Ketika pakai LAN, mungkin ketika di klien hanya 2 atau 3 komputer doang yang bisa mengisi rapat gitu kan. Itu kekurangannya rapat 2013. Tapi di rapat ini kita selama ada internet, bahkan menggunakan internet di handphone saja selama terhubung, itu mudah untuk mengaksesnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari segi keamanan Bapak Ibu. Mungkin kalau kita kemarin nonton gitu kan, atau pernah menonton di YouTube mengenai dari narasi Mata Najwa yang mengenai pencurian data para siswa oleh aplikasi pendidikan, yang 5 diantaranya ternyata yang disarankan oleh Kemendikbud. Jadi ternyata data kita, data anak-anak didik kita, data orang tua siswa kita diambil tuh oleh aplikasi pendidikan, Sekolahmu, Ruang Guru, Jenius gitu kan. Itu masuk narasi Mata Najwa saat itu kan saya nonton gitu kan. Nah, itu sangat bedanya dengan kita gitu kan. Kalau mereka itu ternyata sebagai agregat mengambil data diam-diam. Kalau kita membuat perjanjian bahwa data itu tidak akan kita jual ke pihak manapun. Jika memang kita menjual, maka kita siap untuk dituntut secara hukum. Maka aplikasi ini berbayar Bapak Ibu. Karena kalau mereka kenapa bisa gratis? Karena mereka dibayar lagi oleh pengiklan gitu. Maka kenapa kita berbayar? Padahal kalau gratis aja bisa aja gitu gratis, tapi sungguh merusak tujuan kita kalau kita gratiskan tapi data Bapak Ibu kita jual ke pihak ketiga gitu kan. Itu kita nggak mau gitu kan menjual data seperti itu. Sebenarnya bisa aja rapat ini gratis gitu kan. Tapi konsekuensinya seperti itu Bapak Ibu. Seperti Ruang Guru, Sekolahmu gitu kan, kesannya murah atau gratis, tapi ternyata mereka menjual data kita, data anak didik kita ke pihak luar. Seperti itu Bapak Ibu, makanya kita aplikasi ini berbayar gitu kan. Berbayar dan kita bisa menggunakan uang bus atau dana kegiatan. Cara kalau sekolah punya dana kegiatan ya itu bisa digunakan. Mungkin saya perlihatkan dulu, izin share screen ya. Nah, ini Bapak Ibu bentuknya via web. Jadi keamanannya pun ini terjamin gitu karena kami memiliki tim IT yang merupakan staf Kementerian Komunikasi Informasi yang memang memiliki kemampuan untuk menjaga data kita gitu kan dari serangan-serangan gitu kan. Kita memiliki tim keamanan untuk menjaga data ini. Walaupun memang kalau dalam dunia internet tidak 100% bahwa data itu aman gitu kan, tapi minimal kita sudah ada penjagaan cukup berlapis gitu kan agar data kita tidak dicuri nantinya. Dan ini bentuknya seperti ini Pak Abu, web gitu kan. Bapak Ibu bisa menggunakan di handphone, bisa menggunakan di tablet atau bisa menggunakan di laptop gitu kan atau komputer PC selama ada jaringan internetnya. Dan ini sudah saya coba nih Bapak Ibu nih di beberapa tempat sama ada jaringan, tidak perlu pakai internet yang besar berapa Mbps gitu kan, atau butuh server yang besar nggak perlu gitu kan, cukup ada jaringan
gitu kan, maka kita akan bisa mengakses dengan mudah. Dan sama seperti mungkin kalau Bapak Ibu di sekolah sudah menggunakan Erapat 2013, tampilan ini mirip sekali dengan Erapat 2013. Karena Erapat 2013 sebenarnya kepemilikannya sudah kita beli gitu kan oleh yang membuatnya itu ketika masa pandemi ada kebutuhan dana dijual ke kita gitu kan, kita perbaiki box-boxnya, dan dari Erapat 2013 itu akhirnya kita ubah kembali menjadi Erapat kurikulum merdeka. Yang sekarang ini bisa terlihat di Bapak Ibu ya, biasa tampilannya itu ada username, password, sama level pengguna seperti Erapat 2013. Jadi sebenarnya teman-teman operator yang sudah menggunakan Erapat 2013, insya Allah tidak akan kesulitan gitu kan untuk menggunakan Erapat ini, karena sebenarnya basis datanya itu atau tampilannya itu mirip sekali dengan Erapat 2013 yang digunakan oleh Kemendikbud. Nah, ini sekarang saya akan coba masuk menampilkan rapotnya seperti apa nih. Saya akan masuk sebagai administrator. Administrator ini adalah tugas dari TU, Kepala Sekolah atau Wakakur. Karena di sini yang mengatur nih mata pelajarannya apa, KKTP-nya berapa, TP-nya. Jadi Bapak Ibu kelebihannya Erapat kita adalah kita sudah menyiapkan TP-TP-nya Bapak Ibu. Sudah lengkap semua TP, dari TP agama, dari agama Islam sampai agama Konghucu, sampai ke TP bahasa. Sebentar. Baik bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Inggris kita sudah siapkan TP-TP-nya. Pasti bertanya ini, Pak Adi kan setiap TP di sekolah itu beda Pak Adi, gitu kan? Masa disamakan sih? Sebenarnya ini TP yang udah kita siapkan Bapak Ibu. Monggo jika Bapak Ibu ingin menggunakan sama dengan sekolahnya, atau Pak ini berbeda bisa saya edit nggak? Bisa. Pak bisa saya hapus nggak? Bisa. Pak bisa saya ganti nggak dengan TP yang sekolah kita yang berbeda? Bisa sekali gitu kan? Karena kita di sini memberikan kebebasan sebenarnya buat teman-teman guru, mempermudah teman-teman guru. Jika ingin menggunakan TP yang sudah kita siapkan ya silahkan. Kita sudah menyiapkan TP secara lengkap semua mapel gitu. Tapi jika memang ingin mengubah, mengedit atau mengganti dengan TP yang sama dengan sekolahnya sendiri, silahkan. Nanti teman-teman guru akan diberikan akses untuk mengubah TP-nya. Nah, ini tapi seperti ini Bapak Ibu, ada data. Ini sama persis seperti dengan rapot kurikulum 2013. Yang membedakan apa? Kalau di kurikulum 2013 ya, Bapak Ibu, di situ ada data pengetahuan, data keterampilan, KD ya, KD pengetahuan, KD keterampilan, KD sosial, KD spiritual. Nah, di kurikulum Merdeka itu udah nggak ada lagi, ada tuh data CP, data TP, dan CP ini kita sudah menggunakan CP terbaru yang di bulan Juli. Gitu. Terus data TP sudah lengkap dari semua mapel, dari semua agama kita sudah siapkan TP-nya, tinggal silahkan monggo jika mau diedit, mau diubah. Nah, ini kita sudah menyiapkan dari fase A dan fase B. Tapi untuk fase C mohon maaf belum kita siapkan gitu kan, karena kan masih tahun depan kalau fase C. Yang sudah kita siapkan dari fase A dan fase B dari kelas 1 sampai kelas 4. Sudah siap semua TP-nya. Sebentar. Nah, ini data TP, ini dimensi elemen suplemen ini untuk fase elemen untuk pelajar Pancasila. Ini eskul, kalau di Erapat 2013, ketika kita narik data dari Dapodik, itu biasanya error itu di data ekskul Bapak Ibu. Itu sering sekali error gitu. Karena tadi perbedaan Erapat masih fase 1, Dapodik terus berkembang gitu. Errornya di situ gitu kan. Kemarin ada pertanyaan di Cilandak Pak Adi, apakah Erapat 2013 bisa digunakan? Masih, tapi siap-siap error Bapak gitu kan. Makanya tidak bisa menggunakan fungsi backup lagi sekarang dari Erapat 2013. Tapi di kita tidak ada hubungan dengan Dapodik Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan kita, maka data sekolah kita akan menginputkan, tugas operator dan tugas kepala sekolah atau kurikulum hanya mengecek saja apakah datanya sudah sesuai atau belum, data anak, data guru sudah sesuai atau belum.
Gitu Bapak Ibu. Dan sekali lagi keamanan datanya insya Allah terjamin, kita ada MOU, ada perjanjian mengenai keamanan data. Nah ini datanya. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu langsung nih, Pak Adi rapotnya kayak bagaimana sih Pak Adi? Nah ini rapotnya seperti ini. Sebentar. Kebetulan saya sudah mengisi yang PJOK. PJOK kelas 2 saya sudah isi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada sampul rapot biodata sama ya kayak rapot 2013 ya. Ini rapot 2013 nih masih ada yang warna hijau. Kenapa masih ada? Karena kami juga melayani untuk teman-teman yang ingin masih menggunakan kurikulum 2013 jika ingin bekerja sama untuk menggunakan rapot kami bisa monggo silahkan. Ini rapot merdekanya saya perlihatkan Bapak Ibu. Nah, ini masih banyak mapelnya karena belum saya atur, belum saya hapus ini. Ini masih bercampur dengan 2013. Nanti bisa dipilih. Nah, rapotnya seperti ini Bapak Ibu. Logo bisa di-custom, nama sekolah bisa di-custom. Dan ini sesuai dengan panduan penilaian Bapak Ibu. Karena kita mengikuti apa yang ada dalam panduan penilaian. Nah, berikutnya ini yang akan saya tunjukkan adalah rapot P5-nya. Sebentar. Ini saya mengatakan sudah belum ada, terus terang ya ketika saya searching gitu kan, belum ada dari untuk rapot P5 ya belum ada aplikasi atau vendor manapun yang sudah memiliki rapot P5. Bahkan kementerian pun belum memiliki aplikasi P5 gitu kan. Kalau yang tadi rapot Merdeka sudah banyak tuh yang menggunakan Excel gitu kan, atau juga yang masih menggunakan tarik data dari Dapodik, tapi saya yakin itu ketika masih menggunakan tarik dari Dapodik akan terus terjadi error gitu kan. Karena tadi rapotnya masih lama atau aplikasi lama, tapi Dapodik terus berkembang setiap semesternya. Nanti akan banyak terjadi error. Tapi kalau ini kita tidak ada hubungan dengan Dapodik, sehingga error itu bisa kita tiadakan insya Allah. Nah ini rapot P5-nya Bapak Ibu. Nah ini rapot P5-nya. Ini nanti yang mengisi di mana Pak? Yang ngisi nanti dari akun guru. Jadi guru itu akan mengisi judul project, tujuan project. Ini harus diisi oleh guru itu sendiri gitu. Karena setiap sekolah pasti memiliki project yang berbeda gitu. Yang kita siapkan ini Pak Bu, pilihan untuk elemennya atau sub elemennya. Kita sudah siapkan mana yang oleh guru, tinggal dipilih saja gitu. Kan nanti guru akan melakukan penilaian rapot P5-nya. Dan di sini akan proses juga oleh teman guru nanti yang akan melakukan pengetikan secara langsung gitu kan, tidak kita siapkan karena setiap anak pasti prosesnya berbeda. Ini gambarannya Bapak Ibu. Mungkin sebelum yang ke selanjutnya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau diskusikan. Bu Nunung, saya boleh izin bertanya? Siap. Ya, mohon maaf saya off video ya. Pak Adi, Iya Bu. untuk rapor ini apakah bisa di-customize Pak sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan? Tapi masih mengacu pada kurikulum Merdeka. Kalau kami ini sekolah SPK hanya diwajibkan untuk 3 mata pelajaran wajib saja. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar ya. Jadi kami hanya di pelajaran agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Nah, apakah bisa customize Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa nih Bu? Mohon maaf. Maaf, saya Ibu Juli dari Sekolah Cita Buana, Bapak. Oke, siap Ibu Juli. Ya Ibu Juli, ini bisa sekali gitu di customize gitu kan sesuai kebutuhan sekolah. Bahkan tadi jika memang ada mata pelajaran yang belum ada gitu kan, misalnya kayak di sekolah Muhammadiyah ya bisa ada kemuhammadiyahan ya. Benar nggak? Mungkin kalau ada sekolah Muhammadiyah tuh saya pernah lihat rapotnya ada kemuhammadiyahan atau rapot tahfiz gitu kan kalau di sekolah IT gitu kan. Itu bisa sekali asal sekolah tersebut sebenarnya harus bertanggung jawab menyiapkan CP dan TP-nya gitu. Nanti akan kita siapkan tuh ruangannya. Atau kayak di sekolah Ibu misalnya hanya butuh 3 doang, yang lain nggak perlu nih. Ya udah nggak apa-apa, bisa kita hapus nanti mapelnya sesuai kebutuhan sekolah Ibu.
gitu Bu. Jadi sangat mungkin sekali untuk di-customize. Jadi beda dengan e-rapat 2013 yang sudah dari sana nggak bisa di-customize, karena pasti akan mengikuti Dapodik gitu kan. Kalau e-rapat yang lama ya, yang 2013 ya, itu pasti akan mengikuti Dapodik, dia tidak bisa customize karena apa yang ada di rapat itu mengikuti benar-benar sama dengan pemerintah. Tapi kalau di kita ini sebenarnya cocok untuk teman-teman sekolah swasta karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Itu Ibu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan kedua, untuk capaian Yap. pembelajarannya, Bapak sudah ada banknya ya untuk capaian pembelajarannya untuk masing-masing subjek di kurikulum Merdeka ya, Pak ya? Iya Bu, pokoknya yang kita ada di CP yang kita di bank soalnya ini adalah yang sudah sesuai dengan surat edaran terakhir yang di bulan Juli. Gitu Bu. Oh, Jadi baik. kita udah sesuaikan di situ Bu. Dan kalau Maka misalnya kita mapping, Pak, untuk kami kan tidak semua dari capaian pembelajarannya itu kami pakai. Itu kalau misalnya kita ada selected atau yang Charger. bisa Bu, bisa di selected. Jadi kan tadi saya sampaikan CP dan TP ini sebenarnya bisa diedit. Oke. Tapi kan sekali lagi itu kan edaran dari pemerintah Bu ya. Gitu. Tapi mungkin SPK ada kekhususan gitu kan, boleh mungkin ya. Saya kurang paham juga, mungkin dari pengawas bisa menambahkan nanti gitu kan. Memang kita bisa ada menu untuk menghapus, mengedit gitu Bu untuk CP dan TP-nya. Baik. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Siap, terima kasih Bu. Izin bertanya Pak Adi. Siap. Dengan siapa Bu? Ya, Bu Tria dari Bu Grad Tria. School. Ya, Pak Adi itu yang raport project yang P5 itu juga custom ya Pak ya, bisa kita custom, bisa kita isi ya, bisa kita edit sesuai kebutuhan sekolah ya. Iya Bu, bisa sekali Bu gitu kan. Kan yang sebenarnya kan nanti kita menyiapkan bank elemennya Bu untuk yang rapot P5. Ya. Gitu. Kita punya rapot punya bank elemennya sesuai dengan nih kita mengikuti yang SE yang P3 3 tuh pelajaran Pancasila, proyek pelajaran Pancasila. Jadi nanti teman-teman tinggal milih aja, tinggal mau yang mana yang mau dinilai gitu. Tapi tersedia ya kayak dimensinya tuh tersedia dulu, setelah itu elemen-elemennya baru kita yang milih nanti ya. Mau kita selected tadi ya. Benar sekali. Nah, itu dibilang tadi bisa diedit, berarti bukan berarti diedit tambah kolom atau tambah row ya, Pak? Enggak ya? Kalau semakin banyak pilihan guru berarti akan nambah Bu Tria. Gitu. Bagaimana? Misalnya kan tadi kan saya hanya mengambil 4 elemen Bu Tria ya. 4 atau 5 elemen, nggak semua elemen saya ambil. Kalau SD. Iya. Karena SD ada 6 elemen semuanya. Misalnya teman-teman guru hanya mau ngambil 3 elemen untuk penilaian proyeknya, silahkan, bisa gitu. Dimensinya ya. Iya, 3 dimensinya. Oke. Ya berarti bisa diedit ya, bisa kita tambahkan sendiri ya. Nanti di guru itu ada pilihannya Bu Tria. Pilihan yang mau dipilih oleh teman-teman guru di menu guru nanti. Iya, maksud saya bisa ditambahkan dengan sesuai kebutuhan sekolah kan ya. Betul Bu, betul sekali. Iya. Ya, cukup, makasih Pak Adi. Ya, sama-sama Bu Tria. Ada lagi teman-teman? Silakan Bapak Ibu yang lain. Pertama yang mengambil mandiri berubah ya. Dan mandiri berbagi. Yang nomor 2 sama nomor 3 tuh. Iya, betul. Mandiri belajar masih belum. Mandiri belajar masih belum. Satu lagi, maaf Pak Adi. Boleh, siap. Iya, ini apa nanti akan ada bimbingan ke kami gitu dari tim Pak Adi gitu. Datang ke sekolah kami gitu, terus beri bimbingan gitu, beri training maksud saya. Iya Bu, jadi nanti alurnya itu ketika kita sudah MOU dengan pihak sekolah ya, yang pertama nanti sekolah memberikan data dulu ke kita, nanti kita masukkan dulu data sekolah siswanya, setelah itu kita akan training Bu, gitu, training untuk pengisiannya nanti. Bahkan kita juga menyiapkan tim jika memang ada kendala, misalnya Pak Hadi di Sekolah Bekasi nih, kemarin saya ke Sekolah Bekasi ya, di SDT Rodatul Mutakin gitu kan. Mereka memiliki pengalaman ketika pakai aplikasi yang lama, itu mereka ngeprint sampai jam 2 pagi karena terjadi error, besok mau dibagiin gitu kan. Terus saya bilang ke mereka, ini tenang aja Bapak Ibu, ntar kalau mau ngeprint 3 hari sebelum panggil saya. Kalau ada kendala ntar insya Allah saya datang gitu kan. Kalau memang tidak bisa secara WA, nanti saya akan hadir untuk membantu mengecek gitu kan jika ada kendala. Gitu Bu Tria.
Ya, ya, berarti ada bimbingan ya. Saya ada bimbingan, jadi Ya, kita ada ya, paket makasih. bimbingannya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Siang Pak Adi, izin bertanya dari Siang, boleh. Citra Alam. Citra Alam, Pak Adi, silakan. izin Adam, bertanya silakan, untuk ya. di kurikulum izin bertanya langsung untuk di kurikulum Merdeka apakah kita menggunakan KKM? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di IRAPOT 2013 itu kan ada predikat A, B, C dan seterusnya Pak Adi. Kemudian ada range-nya ya. A itu range-nya dari nilai berapa sampai nilai berapa, begitupun predikat B dan C-nya. Nah, ketika kita kaitkan sama deskripsinya, itu kalau di kurikulum Merdeka, apakah nanti pengambilannya untuk deskripsinya ini nilai maksimal, maksimum dan minimum, atau nilai minimumnya aja nanti yang kalau di deskripsi? Oke. Ya, Dengan mungkin Pak itu siapa Pak Adi, tadi, terima Pak? Mohon maaf. kasih. Ya, dengan Ya? Pak siapa? Dan Pak Citra siapa? Alam, Pak. Adam Pak dari Adam, Citra oke, Alam. siap Pak Adam. Iya. Iya Pak Adam, ini pertanyaan juga nih ketika saya kemarin membuat ini ya, rapot ini ya. Kan di sini masih ada KKM. Padahal di buku panduan penilaian itu dikatakan bahwa KKM tidak ada lagi. Benar enggak? Gitu kan. Tapi kenapa Pak Adi masih ada KKM? Itu pertanyaannya. Karena ketika saya melihat hasil rapot di buku panduan penilaian, ternyata masih keluar sangat baik, KKM. baik, cukup, perlu bimbingan. Nah, dari mana ini berasal? Ketika saya lagi ternyata dari KKTP. Gitu kan. KKTP ini diambil dari interval rubrik kah boleh, atau dari masing-masing TP-nya gitu. Tapi di sini di sistem kenapa kita masih menggunakan KKM? Karena ini sebenarnya masih tadi ngambil dari 2013. Tapi secara penilaian pun sebenarnya sama dengan kurikulum Merdeka yang ternyata di akhir rapot itu masih ada sangat baik gitu kan, perlu bimbingan. Gitu Pak Adam. Itu yang pertama yang saya jawab. Terus yang kedua, yang muncul di deskrip capaian kompetensi apa? Pertama yang akan muncul di capaian kompetensi adalah ketuntasan, apakah tuntas atau tidak. Ya, terus yang kedua itu nilai apa? Deskrip yang tertinggi, yang ketiga deskrip yang terendah dari TP-nya. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Adam. Silakan Bapak Ibu. Kita lagi. Mungkin bisa dikasih contoh kurikulum apa namanya? Rapot P5-nya, Pak. Oh ya tadi nih. Iya, ya, P5-nya. Ini Bu rapot P5-nya, Bu. Yang tadi nih ya. Iya. Ya. Yang tadi Bu Tria sampaikan ini sebenarnya bisa dipilih Bu yang ini. Custom tadi. Yang bisa di custom pilih. Nanti di guru, tapi karena kan guru yang tahu proyek tersebut. Gitu. Tapi di administrasi hanya menyiapkan bank-banknya saja. Gitu. Iya, iya. Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu, silakan. Ini sebenarnya kemarin ketika saya di Cilandak Bu, kalau boleh berbagi tuh teman-teman negeri tuh pada ngiri sama teman-teman swasta. Kenapa? Karena teman swasta kalau untuk pembiayaan mereka agak lebih leluasa gitu kan. Di negeri tuh mereka sulit sekali untuk pembiayaannya. Pak Adi, bagaimana kita Pak Adi? Gitu kan, kita nih banyak pakai dana bos Pak Adi, sedangkan rapot nggak ada nih Pak Adi. Aduh bagaimana ya? Saya juga pusing gitu kan mikirnya. Jadi atur aja lah saya bilang gitu sama teman-teman Kepsek di negeri gitu kan. Karena mereka butuh tapi terkendala gitu kan dengan apa pembiayaan mereka di BOS gitu. Kalau di swasta kan mungkin agak lebih leluasa, terus ada dana-dana yang sifatnya dari siswa gitu, dari orang tua siswa. Kalau di negeri kan benar strict banget dari BOS gitu. Tapi mereka lagi coba ngakalin sampai detik terakhir katanya. Gitu sih. Mungkin ada Shopee letter mungkin Pak Adi. Kenapa? Shopee letter. Iya. Gitu baru sampai curhat ke saya tuh banyak banget. Kira-kira budgetnya berapa Pak Adi? Oh iya, langsung Langsung aja Bu Juli. Ya langsung aja Pak Adi, saya juga pengen tahu. Oh, gitu. Jadi untuk budgetnya Pak Alfi ada, masih ada Pak Alfi nggak? Halo Pak Alfi. Ada Pak Adi, ada. Saya nggak ada share yang budgetnya Pak Alfi.
Terus saya bisa minta tolong di-share nggak? Terus saya keluar dulu dari share saya. Yang penting ini Pak Adi, budget ini. Iya, kalau nggak seingat saya, kalau antara kan per siswa Bu ya hitungannya. Kadang Oh, Pak Adi itu. kenapa sih per bulan Pak Adi gitu? Sebenarnya kita tuh per tahun Bu. Kita per tahun. Hubungannya kan dengan kita kan berbasis web ya. Berarti kan penyewaan web. Terus juga penyimpanan kita, server kita, cloud kita itu cukup mahal gitu kan. Karena kita tidak pengen menggunakan cloud yang bisa dijual ke pihak ketiga gitu kan. Kita benar-benar memiliki perjanjian ke yang punya server ini bahwa kita tidak akan menjual data gitu kan. Gitu sih Bu. Jadi dan sebenarnya kenapa kita bagi per 3 bulan, sebenarnya kita tadinya pengen membantu untuk mengikuti keluarnya dana BOS Bu gitu. Keluar dana BOS. Jadi sebenarnya kita per jumlah siswa, Pak Alfi bisa minta tolong bantu share nggak? Kalau pakai dana BOS Iya, berarti sudah sebentar ya, masuk Pak Adi. Siplah ya Pak? Sudah masuk Iya, Siplah ya Pak Adi? Kita sudah masuk Sudah Siplah. ada? Kita sudah ada di Oh, Siplah. iya. Bisa minta tolong jadikan Pak Alfi co-host, Bu, admin. Alfi tadi Asa tadi ya. Iya. Karena di saya nggak ada di laptop saya kayaknya. Ya, Jadi seingat saya paling rendah itu antara 100 sampai berapa siswa gitu, 250 itu sekitar 3 juta per 3 bulan, atau sebenarnya sebulan tuh 1 juta sebenarnya gitu. Terus kalau untuk ya dan jumlah ya, lebih Pak dari Adi, Pak Kenapa? Alfi sudah jadi co-host. Oh iya, Pak Alfi bisa tolong bantu share screen harganya. Sebenarnya kalau dihitung, kalau yang 1 juta per 100 siswa per bulan, kalau dibagi 100, jumlah siswa 100 atau 200, sebenarnya cukup murah gitu kan, 1 juta dibagi 200 siswa per bulannya. Nah ini, jadi kita ada di sini, kalau untuk 100 sampai 250 siswa itu sekitar 3 juta per 3 bulan, jadi sebulan itu sekitar 1 juta Bu. Lalu kalau 250 sampai 450 siswa sekitar 5 juta per 3 bulan, 450 sampai 800 siswa itu 7 juta per 3 bulan. Karena kalau kita bagi, misal kalau yang 100, 1 juta bagi 250 aja sekitar 4.000 sampai 5.000 per bulannya per siswa. Kalau hitungannya per bulan Bu ya. Jadi ini pembiayaannya Pak Bu. Dan ini ketika ini kita termasuk biaya pendampingan dan training, terus free biaya layanan untuk penyimpanan data, cloud server, keamanan juga kita jagain, satamin gitu kan, biar tidak ada yang iseng gitu. Jadi dan insya Allah sih yang tadi Bapak Ibu minta custom ya, terutama untuk custom pelajaran mah bisa kita atur nanti di menu admin, dan di admin terutama untuk menentukan mata pelajarannya, CPTP yang akan digunakan bisa kita atur di menu admin. Untuk logo sekolah bisa banget, silakan nanti dikirimkan logo sekolahnya. Ada lagi pertanyaan Bu? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ini range-nya nih harganya. Maaf, bertanya lagi Pak Adi mengenai Boleh, biayanya. siap. Maaf ya, ini banyak bertanya. Nggak apa-apa Bu, biar jelas. Iya, ini kan berarti kan seperti 100 sampai 250 siswa ini kan 3 juta per 3 bulan ya. Ya, ini maaf Pak, ini harga ini samakah dengan yang di Siplah atau bagaimana Pak? Oh iya, kalau di Siplah bagaimana Pak Alfi? Karena ada mungkin jadi Pak Alfi kalau bisa menjelaskan tuh. Karena Bapak dari FKKS maksudnya mungkin kita bisa dikasih lebih murah daripada yang di Siplah gitu. Kalau untuk FKKS nanti urusannya Pak Mus nanti. Oleh tim nanti. Untuk FKKS. Ya, mohon izin Pak Adi, Bapak Ibu, silakan, harga silakan. sudah kita samakan dengan di Siplah. Sudah sama dengan di Siplah. Sama Ya. dengan di Siplah. Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Silakan. Izin screenshot harganya ya Pak. Boleh. Kalau mau buka Siplah, bisa kok tinggal dicari grade rapot di searching-nya. Itu akan muncul. Ransagernya juga ada di sana. Ada lagi Bapak Ibu?
Ini maaf Pak Adi, ini teman-teman nih Boleh. banyak yang WA saya nih, tapi nggak Boleh, mau boleh. bertanya sendiri. Oh, jubirnya Bu Tria nih. Iya. Silakan, Ini silakan. ada yang bertanya, ini kan per 3 bulan ya Pak. Hmm. Nah, 3 bulan kemarin kan bos sudah keluar. Maksud saya ini kan kita nih kan dalam setahun sudah bikin RKS ya, sudah bikin anggaran gitu. Nah ini bagaimana ya Pak kalau mau beli ini kan berarti kan anggaran atau ya itu tadi saya bilang Shopee Pay Later atau gimana ini? Teman-teman nggak Bagaimana mau Pak nanya Alfi? sendiri, saya juga bingung. Ada suaranya masuk siapa? Boleh nggak di pembiayaannya nanti di bulan Januari gitu bosnya, maksud kita Putri ya? Iya, Untuk maksud yang saya gitu, bulan- ada yang untuk tanya yang ini. gitu. Jadi biar langsung digabung sama 3 bulan berikutnya. Betul. Tapi pembayarannya di bulan Bisa. Januari gitu ya. Bagaimana Iya. Pak Alfi? Karena kan di Arka sudah siap semua ya, udah jadi gitu. Ya. Bagus banget pertanyaannya ya, bikin saya grogi ya. Ya Ibu, bila sekolah negeri kita ada penyesuaian khusus ya, karena kita melihat regulasi keuangan mereka yang hanya mengandalkan dana BOS. Kalaupun ada pungutan atau mengambil dari item pembayaran yang sudah ada, khawatir kena sidak ataupun menyalahi regulasi. Karena ini mayoritas adalah sekolah swasta, sepertinya dari saya untuk permintaan tadi bisa-bisa saja. Namun saya berharap, tim berharap bahwa adalah biaya yang masuk sekitar 30-40%, nanti sisanya bisa menyusul. Seperti itu Pak Adi. Oh gitu. Ya. Gitu, Berarti Bu Tria. perjanjian sendiri ya, perjanjian sendiri dengan sekolah tersebut ya Pak ya. Gitu ya. Ya, betul. Ya, siap. Ya ini teman-teman tadi ada yang bertanya ke saya, ini jawabannya ya. Ada lagi nggak Bu Tria? Nggak apa-apa, tanyain lagi. Monggo ditanya sendiri Bapak Ibu. Leluasa di sini. Tapi gini Bapak Ibu, kalau bisa sih segera pemesanannya ya. Karena kami khawatir nih ketika di akhir malah akan membludak nih pesanan nih, terutama dari teman-teman sekolah negeri. Jadi biar teman-teman sekolah yang memesan bulan ini tuh bisa kita segerakan gitu. Sebenarnya untuk membantu kami juga untuk mempersiapkan sekolah-sekolah yang memesan bulan ini, karena khawatir di akhirnya teman-teman negeri Desember tuh baru pada mesen nanti nih gitu. Pemesan akan banyak banget di akhir. Jadi biar teman-teman merasa lebih enak nih kalau yang memesan sekarang ya Pak Alfi ya, bisa kita lebih utamakan nantinya gitu. Karena bisa jadi nanti kita akan bikin waiting list nanti kalau sudah peserta untuk pemesanan ini membludak gitu nantinya. Silakan Bapak Ibu, ada yang langsung mau pesan mungkin nih. Karena Bekasi, kemarin saya ke Bekasi Bu, pengalaman Bekasi kemarin saya ke satu sekolah, itu mereka langsung bilang, soal terus Pak Adi, kita kumpulin Pak Adi, ini Bekasi belum ada Pak Adi. Gitu kan, kemarin dari Depok juga ada bilang, Pak Adi langsung dari FKKS Depok gitu kan, sekota Depok. Pak Alfi ini kita mau langsung dah nih gitu kan, karena belum ada, kita masih bingung nih untuk rapat gitu. Jadi makanya kenapa saya dahulukan Jagakarsa gitu kan, karena pertama ada Bu Tria dan Pak Mus gitu kan, nah kita dahulukan dulu nih untuk teman-teman di Jagakarsa gitu kan, biar pelayanannya bisa lebih maksimal ke teman-teman Jagakarsa. Iya. Apalagi dengan Pak Sriyadi kemarin ngobrol tuh, Masya Allah gitu kan, senang banget gitu kan untuk obrolan dunia pendidikannya. Ayo, silakan Bapak Ibu. Sini sudah ada nomornya ya. Tadi nomor di chat, kolom chat. Ya. Atau bisa melalui Pak Mus atau Bu Tria pengurus PKS nanti bisa. Iya, silakan Ibu. Iya. Silakan. Mungkin tadi udah dijelasin, mungkin terlewat oleh saya nih Pak, yang terkait dengan hitungan per 3 bulan itu gimana ya Pak ya maksudnya? Hitungan Kan per 3 bulan. Pembayarannya kan per 3 bulan ya. Nah, jadi misalnya gini, 10 sampai 250 siswa itu 3 juta per 3 bulan. Per 3 bulan. Nah, tadi kan Bapak sampaikan sebaiknya dari bulan ini gitu ya. Karena nanti di Desember khawatir meludak. Memang
kalau hitungannya bagaimana Pak? Maksudnya per 3 bulan mungkin udah Iya, dijelaskan sebenarnya oleh kan tadi Chef. saya sampaikan di awal, Bu, bahwa kita ini untuk apa? Untuk server kita itu hitungannya per tahun sebenarnya, gitu kan. Kenapa kita bikin 3 bulan ini sebenarnya untuk memudahkan teman-teman yang ingin menggunakan dana BOS untuk pencicilannya. Gitu sih Bu sebenarnya. Jadi nanti pun ketika yang memesan di bulan Desember kita tetap hitung 3 bulan gitu kan di semester ini. Sebenarnya kan harus hitungnya 12 bulan ya per tahun ya. Tapi untuk semester ini kita hitung 9 bulan gitu kan. Karena anggaplah 3 bulan yang sebelum itu bonus gitu kan dari kita, promo dari kita. Harusnya hitungnya 12 bulan kita. Kalau yang 3 juta itu harusnya setahun itu sebenarnya 12 juta Bu. Tapi karena ini kita baru promo gitu kan. Jadi kita hitungannya hanya 9 bulan. Kalau per tahunnya itu sekitar 9 juta gitu kan. Gitu sih Bu. Siap-siap. Berarti kalau setahun itu dihitungnya 9 ya Pak ya? 9 bulan berarti Iya, Pak, untuk ya? yang tahun ajaran ini Bu. Ini. Oh, oke. Tahun ajaran oke, ini. oke. Tahun ajaran depan udah dihitung 12 bulan Bu. Iya, iya, iya. Iya, baik, baik. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Adi. Ini ada lagi, maaf Pak Adi ini Siap, lagi siap. ada yang ingin tanya, apakah ini harganya flat? Gitu. Pak Alfi silakan. Ya, makasih. Kalau untuk harga nih Pak Alfi nih. Ya, terima kasih atas Bapak Ibu pertanyaannya. Harga flat insya Allah. Kita akan komitmen sampai akhir perjanjian kita. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk tiba-tiba membludak, kemudian penyesuaian harganya tidak ada. Ya. Kecuali kita sudah ketemu, ada kesepakatan baru, bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Soalnya tadi malam bensin naik Pak Api ya, jadi gimana itu? Pak Adi, Pak Mus. Siap. kalau misalnya teman-teman ada yang pesen nih sekarang, kemudian ini aplikasi ini bisa digunakan kapan? Misalnya apakah ini kan kita sebentar lagi nih ada yang PTS ya, kemudian nanti awal Desember atau di akhir November sudah mulai pas ya penilaian akhir semester. Apakah sudah bisa digunakan untuk aplikasi ini? Nah, tadi itu pertanyaan yang sama tuh ketika tadi saya ke Pondok Bambu gitu kan. Tadi Pak di situ saya Pak Alfi menyampaikan tuh nantinya gitu kan ketika Bapak Ibu sudah MOU kan tadi saya sampaikan MOU dulu ke kami, lalu nanti kalau sudah MOU udah sepakat ya kirimkan data ke kami, data guru, siswa gitu kan, itu bisa proses sehari. Kalau Bapak Ibu benar-benar bisa melengkapi 1 hari 1 kali 24 jam, besoknya bisa langsung digunakan Bu. Oh siap kalau gitu ya. Baik kalau begitu. Wah cepet tuh Bapak Ibu tuh yang butuh. Iya. Tapi saya harus pelatihan tuh, ntar saya jadwalin tuh pelatihannya. Iya, pelatihan dulu lah Pak. Iya. Betul. Iya. Siap. Bisa buat referensi barangkali ada sekolah-sekolah yang mandiri berbagi, SD Tetum Bunaya, SD Apisena, SD Citra Alam Ciganjur, SD Sekolah Alam Indonesia, SD Jakarta Montessori, dan SD Cita Buana mandiri berbagi ya. Mandiri berubahnya SD Advent, kemudian SD Kreativitas Anak Indonesia, SD Desa Putra, SD Tunas Mandiri, dan Smart School. Dan yang merdeka belajarnya SD Al-Azhar Syuhada, SD Al-Baina, dan Bay School tentunya ya. Barangkali ini yang menjadi titik teman-teman yang menggunakan rapot ini, karena untuk kurikulum 2013-nya ya barangkali itu masih kita masih menggunakan yang lain, masih menggunakan 2013. Kemudian di chat kalau ada itu Bu Nunung? Ya ini saya lagi baca chat nih Pak Mus. Iya, silakan. Ya, dari Bu Ida Suryani. Al-Bainah. Dari Bu Ida dulu ya. Ya, ini nanti yang atas Pak Alfi nih. Saya nggak tahu itu. Yang apakah rapat digunakan untuk 4 kali dalam setahun Pak, 2 kali PTS dan 2 kali semester, atau hanya setiap semester saja? Nah untuk saat sekarang ini karena kita masih baru Bu ya, kemarin kan kita dikejar target biar bisa digunakan teman-teman di semester ini terus terang. Jadi kita hanya menggunakannya untuk yang untuk yang sementara, untuk yang 2 per semester Bu gitu. Tapi memang kemarin saya udah bilang Pak Alfi kita harus menyiapkan rapot tengah semester teman-teman sekolah swasta nih. Bisa jadi nanti di semester 2 mungkin kita sudah akan siapkan untuk rapot tengah semesternya, Bu.
Tinggal mungkin nanti kami memang butuh masukan contoh-contoh rapot tengah semester gitu, Bu Ida. Gitu, Oke. Bu Ida. Terus yang berikutnya nih Pak Alvin ada pertanyaan. Untuk file di atas 208 juta dengan 1.156 siswa berarti pembiayaan perkiraan 180.000 per siswa per tahun ya Pak? 208 juta itu maksudnya apa ya Pak Alfi? Itu perhitungan Pak. Ya. Perhitungan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, itu tadi ada kesalahan kirim PO. PO yang baru saja Bapak Ibu baca adalah PO aplikasi Grid School Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh sekolah di Denpasar. Ini saya baru kirimkan kembali contoh PO yang tertera biaya di dokumen terbaru. Ya, makasih. Formatif ada- dan sumatif ya. Ada pertanyaan nih. Sama Alfi. kan Pak ya? Ya. Dari Bu Diani dari SD Sekolah Alam. Untuk file di atas 208 juta dengan 1.156 siswa berarti pembiayaan perkiraan 180.000 per siswa per tahun ya Pak? Itu pertanyaannya Pak Alfi. Suara saya terdengar nggak Pak Adi? Terdengar. Iya. Kembali saya ulangi bahwa yang ditanyakan itu berkaitan dengan kesalahan kirim data yang di atas. Oh gitu. Itu bukan PO Grid Rapor, tapi Grid School. Ini kita sudah kirimkan dokumen terbaru. Oh iya. Iya. Oh, udah ya. Jadi saya kaget juga ada yang mau bayarin 208 juta, saya senang sekali untuk Grid Rapor. Oh itu yang di Denpasar Bu Diani. Pak izin, maaf kalau misalnya dengan grid harga yang seperti tadi nih yang ada di share 3 screen, juta, 5 juta, 7 juta. Berarti antara 100 misalnya murid yang 100 orang dengan yang 250 orang itu bayarnya tetap sama ya Pak? Sama sih Bu, karena kan itu anian server kita Bu. Server kita tuh 100 sampai 150. Izin menambahkan Pak Adi, izin menambahkan Ibu. Untuk pertanyaan tersebut adalah kami menggunakan layanan server yang sudah ditentukan beban sejumlah siswa. Sebenarnya kalau dilihat secara terang ini tidak tepat ya pemberian harga seperti ini, tapi karena kita menggunakan layanan cloud server ya kita terima sajalah. Iya. Ini Pak Alfi ada pertanyaan nih Pak Alfi dari Bu Samsinar SD Juara. Bagaimana dengan sekolah yang belum menggunakan aplikasi ini? Apa nanti tahun depan harganya masih sama atau sudah berubah? Oh iya. Sepertinya berubah ya Pak Adi. Berubah ya. Harganya turun. Berubah ya? Ya, berubah meningkat sepertinya. Tahun ini tahun ajaran ya, tahun ajaran. Tapi kalau masih semester masih sama Pak Alfi ya? Masih sama. Jadi semester 2 masih sama. Ya, tapi kalau untuk tahun ajaran berikutnya bisa jadi akan berubah. Ya, berubahnya bisa turun ya. Karena banyak sekolah harga yang sudah bensin menggunakan ya. Banyak sekolah yang sudah menggunakan apalagi se-Indonesia. Amin. Waduh. Betul. Apalagi kalau Jagakarsa pakai semua diskonnya lebih aduhai halusnya ya. Siap Ibu, siap support. Ada lagi? Bagaimana tuh Pak Ridwan? Bagaimana kalau jumlah siswanya di bawah 100 lah ini Pak? Sebaliknya nih Pak nih. Ya. Gimana Pak Alfi? Sebaiknya kita ngobrol aja Pak. Ngopi. Pak bisa ngobrol. Oke, asik nih. Silakan japri aja Pak Ridwan. Ya, itu khusus itu ya. Iya Bisa. khusus tuh lah coba ya. Monggo Pak Ridwan ajak ngopi aja Pak Ridwan. Berarti saya juga diajak, saya di bawah 100. Ayo Ibu, mari. Pak coba Bu Samsinar sudah mau pesen tuh. Tahun depan ya Bu. Tahun depan. Iya, kita masih kurikulum Merdeka Belajar ya Bu ya? Iya. Iya. Jadi yang
yang memang mungkin berkenan untuk memesan aplikasi ini, ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mus itu SD Tetumbunaya, SD Apisena, Citra Alam, Sekolah Alam Indonesia, Jakarta Montessori, dan Cita Buana. Kemudian yang mau berubah, Advent, KAI, Desa Putra, Tunas Mandiri, dan Smart School. Begitu. Yang mungkin saat ini memerlukan untuk aplikasi Grid Raport ini. Kemudian yang Merdeka Belajar, Al-Azhar Syuhada, Al-Bayyinah, dan Bright School. Monggo, silakan. Ada yang mau langsung pesen, silakan. Etum. Pak Mus, ngomong-ngomong sampai jam berapa ini Pak Mus? Iya, kita sampai makanan datang nih Bu. Nah, karena kebetulan belum datang ya. Jadi kita sampai kita makanan habis. datang ya? Ini Ya. saya belum datang-datang, belum selesai berarti nih. Nanti setelah ini barangkali kita nih setelah PT ASA ini kita akan sebentar meeting buat teknis keberangkatan ke Ciawi ya, karena memang kita harus menghadiri dulu nanti kegiatan di penantangan rapot itu. Baik, berarti kita selesai untuk paparan ASA ini jam 15. Kalau sudah jelas